sedikit saja soal BPOM yang kompresi pers soal doktif. Saya mau balik bertanya sama bapak-bapak atau ibu-ibu yang bekerja di BPOM. Kalian kemana saja sampai bisa meloloskan owner-owner skincare yang menjual hidrokinon dan bermerkuri? Itu dulu. Kedua, kalian kemana saja? Banyak banget owner-owner yang menjual overclaim. Sekarang ada doktif, kalian bertanya-tanya, doktif itu motifnya apa? Saya balik bertanya, bapak-bapak dari BPOM yang bekerja di BPOM dan ibu-ibu yang bekerja di BPOM, kalian kerjanya apa aja? Kok bisa sih skincare berhidrokinon dan bermerkuri kalian loloskan BPOM-nya? Kok bisa sih skincare yang ingredientsnya tidak sesuai kalian bisa loloskan? Itu aja Pak, jawab dulu. Habis itu nanti pasti doktif jawab. Satu lagi. Terus kalau orang-orang dari BPOM yang bekerja di BPOM tahu bahwa ada owner-owner nakal yang menjual hidrokinon dan merkuri, kalian ngapain? Bukannya kayak saya nih, saya punya produk. Saya kalau mau bikin skincare, saya urus BPOM dulu, saya bayar. Yang saya lakukan sudah benar. Saya urus BPOM beserta saya masukkan ingredient saya. Harusnya kan begitu. Tapi kan kebanyakan sekarang, jangankan merkuri hidrokinon, yang overclaim aja seperti Sela Saukia ular aja, kalian gak bisa ngapa-ngapain. Kalian gak masuk ke ranah, gak ngelaporin owner-owner skincare yang nakal ke polisi tuh, buktinya mereka aman-aman aja. Sampai detik ini masih bisa tuh jual skincare berbahaya dan overclaim. Kalian ngapain? Coba, saya mau bertanya, berapa banyak tuh orang-orang yang memakai produk berbahaya, mukanya jadi hancur, ada yang sampai kena kanker kulit, ada yang sampai anaknya meninggal gara-gara merkuri dan hidrokinon plus overclaim. Sama satu lagi, kalau orang dari BPOM panggil doktif, panggil saya juga, karena setahu saya diundang sama BPOM, tapi tiba-tiba acaranya cancel. Ya, saya mau diundang karena saya mau bertanya banyak sekali di dalam kepala saya yang mau saya utarakan kepada BPOM. Ini patut diduga orang-orang yang bekerja di BPOM ini menerima suaka. Karena kalian itu belum budek, kuping kalian gak budek, mata kalian gak buta. Banyak banget tuh, apalagi namanya dokter Reza tuh, Reza Gladys yang begeng. Itu juga dokter tapi menjual overclaim, plus dia juga jual skincare berbahaya tuh. Ada suntikannya dan lain-lain dipakai di rumah, kan gak boleh. Coba BPOM, ayo, kalau emang mau dibenerin, benerin semua, jangan nanggung-nanggung. Ya, kalau manggil dokter, panggil saya juga. Saya mau bertanya. Bikin BPOM tuh gak murah loh. Ya, jadi mungkin di Januari dokter cuma live sekali aja, ya. Itu. Oke. Nantangin BPOM, Nikita Mirzani. Kalau panggil doktif, panggil saya juga. Nikita Mirzani pasang badan untuk dokter detektif alias doktif yang hendak dipanggil oleh pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM. Nikita Mirzani menunjukkan sikap cenderung membela doktif yang sudah membongkar kandungan berbahaya dan overclaim dalam sejumlah produk skincare. Padahal, produk-produk itu harusnya teruji keamanannya jika sudah mendapatkan izin edar di pasaran dari BPOM. Sejauh ini, setelah doktif memberikan hasil uji lab terhadap beberapa produk skincare yang overclaim dan mengandung bahan berbahaya, banyak masyarakat yang merasa resah hingga protes kepada BPOM. Nikita Mirzani kini menantang balik pihak BPOM untuk memanggil dirinya juga apabila doktif dimintai keterangan. Kalau orang BPOM panggil doktif, panggil saya juga karena setahu saya diundang sama BPOM tapi tiba-tiba acaranya cancel, kata Nikita Mirzani di Instagram Story, dikutip Rabu 1 Januari 2024. Nikita Mirzani mengaku punya banyak sekali pertanyaan yang hendak ia sampaikan kepada pihak BPOM. Nikita Mirzani bahkan mencurigai ada oknum tertentu di BPOM yang mendapatkan suap sehingga bisa meloloskan produk-produk skincare berbahaya di pasaran. Pasalnya, produk skincare dengan kandungan berbahaya pasti akan merugikan banyak orang, termasuk membuat kulit rusak hingga muncul berbagai macam penyakit. Saya mau diundang karena saya mau bertanya banyak sekali di dalam kepala saya yang mau saya utarakan kepada BPOM, kata Nikita Mirzani. Ini patut diduga orang-orang yang kerja di BPOM ini menerima suap, karena kalian belum budek, kuping kalian gak budek, mata kalian gak buta, ditambahnya. Seolah tidak takut akan menjadi perkara baru, Nikita Mirzani juga menantang BPOM untuk benar-benar memberantas semua produk skincare yang overclaim dan mengandung bahan berbahaya. Sejak masalah kontroversi skincare ini viral, memang banyak orang yang bersyukur karena akhirnya bisa menghindari produk-produk yang tidak semestinya digunakan. Namun di sisi lain,
Tidak sedikit juga yang menduga masalah ini adalah soal persaingan bisnis antar pemilik usaha skincare. Coba BPOM ayo kalau emang mau dibenerin. Benerin semua, jangan nanggung-nanggung. Kalau panggil doktif, panggil saya juga. Saya mau bertanya, ya tegasnya. Tapi kalau nanti keburu maghrib, nanti dokter cepet-cepet ya. Kalau di sini belum adzan sayang. Di sini belum adzan. Hah? Klarifikasi apa tuh dok? Klarifikasi soal panggilan dari Badan POM. Gitu ya. Oke. Jadi apa ini? Cream flag. Cream flag itu kalian bisa pilih ya guys ya, di pasaran yang ada kandungan seperti niacinamide itu yang paling banyak ya, tapi nggak cuma niacinamide ya guys. Kalian bisa cari produk-produk skincare yang ada kandungan misal vitamin C, alpha arbutin, kojic acid gitu misalnya ya. Jadi kalian bisa gabungin gitu ya. Ke cabang Oke. di Lampung katanya dok. Enggak sayang, belum minat ya, belum, ini capek guys, capek. Dokternya udah lelah. Sudah lelah sayang. Itu kan di Lampung juga banyak klinik kecantikan sayang. Jadi gini, selama kalian klinik kecantikan ada dokternya, insya Allah aman ya, karena ada penanggung jawabnya, ada dokternya di sana ya. Oke. Terus kalau misalnya pengen beli skincare yang OTC, inget ya, yang sudah berbadan POM. Terus juga nggak pernah ngejanjiin yang cepet putih gitu, nggak boleh ya, jangan ya. Udah nggak ada yang cepat terus merubah warna kulit kalian, itu nggak mungkin ya. Oke. Terus sudah 4,8, sebentar lagi 5.000. Oke, ayo. Share ya kak, share biar Oke, cepat makasih untuk si belajar. Masya Allah, tabarakallah. Kok tahu Lamno dok? Tahu dong Lamno. Kan suaminya dokter di Lamno. Oke. Arta aman enggak, apa ini? Oh, udah 5 apa tuh dok? Udah 5K ya. Oke guys, jadi di sini kamunya kok ngilang sih? Muncul dong, kamu saksi mata loh. Berat banget ya. Jadi guys, sebelumnya Doktif masih diem ya saat Doktif difitnah bahwa Doktif dipanggil Badan POM terus nangis-nangis. Itu Doktif masih diam ya, Doktif tidak mau bicara. Tapi ini adalah staf Doktif yang selalu menemani Doktif. Apakah pernah momen itu terjadi? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Jadi itu adalah fitnah atau fakta? Fitnah. Tuh, fitnah ya guys. Jadi Doktif nggak pernah. Jadi itu adalah giringan opini atau framing yang dilakukan oleh gerombolan sirkus ya. Perlu nggak Doktif sebutkan? Salah satu adalah dokter yang mengirim surat ke Doktif. Ya, ada kan suratnya ya? Wawancara dari Medan. Ada. Ya, Bokir. Ya, salah satu dokter yang sangat tidak Doktif respect ya, karena dia adalah dokter yang menjual produk skincare just tipper. Sudah salah tapi dia melaporkan Doktif dengan alasan undang-undang ITE ya, itu padahal dia sendiri menjual skincare beretiket biru, mengandung bahan obat keras yang hakinya 6%. Itu jelas berbahaya. Betul kan? Betul. Agak kencang suaranya sayang. Ini agak kencang, dipakai ini. Pakai agak kencang. Benar, Nah, betul. oke. Dia adalah saksinya juga ya. Jadi beliaulah yang mengirim chat berhubungan dengan Bokir dan dikirimlah tanpa datang ke klinik, dan obat tersebut dibuat di apotik yang sudah tutup. Betul tidak? Benar. Betul ya. Jadi itu tidak terbantahkan. Bokir, apakah itu bisa kamu jawab? Itu bukan fitnah seperti yang biasa kamu lakukan. Kalau kamu kan melakukan fitnah ke Doktif, sementara apa yang Doktif sampaikan adalah fakta ya. Jadi kalau misalnya Doktif adalah hoax, maka tutup dong Doktif, tutup dong gitu ya. Nggak berani ya, mau kiri ya nggak berani, takut ya, gerombolan sirkus, gitu ya, berani nggak? Gitu, oke? Jadi yang kedua dari klarifikasi, ya udah adzan ya guys, Dokter mau cepet karena mau sholat. Oke, yang kedua itu klarifikasi dari panggilan Badan POM. Sebenarnya Badan POM itu sudah mengundang para influencer di tanggal 27 Desember
Ya, semuanya diundang. Jadi bukan hanya Doktif, ya banyak. Bahkan juga Doktif tahu beberapa influencer yang diundang itu pun Doktif tahu. Antara lain Prof Felix. Kalian bisa tanyakan ya ke Prof Felix ya, apakah Prof Felix diundang atau tidak. Atau ke Dokter Nanang Masrani, atau ke Dokter Richard, atau ke dokter yang lain. Semuanya diundang. Hanya pada saat itu misal ke DRL beliau tidak bisa datang karena pada saat itu beliau liburan. Dan memang di akhir tahun itu kan banyak influencer juga yang libur gitu ya. Jadi memang akhirnya dirubah jadwalnya di awal Januari. Ya, jadi pertemuan dengan Badan POM itu bukan untuk menyidangkan Doktif, tidak ya. Itu adalah bentuk interaksi. Nah, mungkin di sini kalian juga harus paham ya, jangan menyerang Badan POM. Kenapa? Badan POM adalah institusi negara yang harus kita jaga wibawanya ya. Badan POM di mata Doktif sampai detik ini adalah institusi negara yang tegak lurus. Ya, jadi nggak pernah, Badan POM tidak pernah menekan Doktif sama sekali. Ya, hai Badan POM, Dokter Taruna, ya, kita tidak pernah ada masalah apapun ya. Bahkan Doktif bersinergi dengan Badan POM juga, jadi tidak pernah ada masalah. Jadi jangan ada, mungkin kemarin sempat ada seperti misleading atau miskomunikasi ya, tapi tidak pernah ada masalah. Jadi untuk masalah motif, di sini Doktif juga mungkin bisa sedikit menjelaskan bahwa Doktif ingin persaingan dunia skincare itu menjadi bersih. Itu yang selalu Doktif katakan dari awal ya. Doktif ingin bersaing di kolam yang bersih, bukan kolam yang penuh dengan tipu-tipu. Misal apa? Menjual produk yang overclaim atau menjual produk dengan bahan kandungan obat keras. Ya, Doktif ingin membuka itu semua, membuka tabir itu semua. Kenapa? Karena masyarakat membeli dengan sejumlah uang yang bukan uang yang kecil, pasti ingin mendapatkan sesuai dengan janji dari produk yang ditawarkan gitu. Ya, jadi motifnya Doktif hanya itu, tidak ada yang lain. Kalau ternyata jadi terkenal, apakah itu salah Doktif? Enggak dong gitu. Doktif paling nggak mau. Coba tanya, Doktif pengen nggak jadi orang terkenal? Coba. Enggak. Dari dulu Doktif tuh nggak suka main sosmed. Kalian pasti cari-cari pun emang nggak ada kan. Foto-fotonya cuma yang dulu-dulu doang ya. Jadi Doktif tuh nggak suka ya, tapi terlanjur viral ya, terlanjur viral gitu loh. Yang sama sekali Doktif tuh nggak menyangka gitu, akhirnya bisa seviral ini. Tapi yang Doktif senang, ya Allah, alhamdulillah masyarakat bisa selamat nih uang-uangnya ya, dan jangan FOMO. Dan sekarang pabrik-pabrik juga sudah mulai berbenah. Dari pabrik, owner skincare juga sudah mulai berbenah. Oke guys ya, Doktif kira cukup ya, udah ya, nggak perlu nanya lagi ya. Oke, ya udah cukup ya. Maghrib. Udah maghrib sekarang, yuk kita sholat maghrib. Oke, yuk. Salam sayang buat semua, salam cerdas buat Doktif, salam cerdas buat kalian semua, ya. Oke, aku pada kalian semua, ya. Oke, bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.